Halo semuanya, kembali lagi di tutorial Accurate Desktop. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang cara mengimport file Excel dari barang dan jasa ke dalam Accurate ini. Nah, pertama-tama kita langsung saja untuk ke bagian barang dan jasa. Kita masuk ke bagian persediaan yang ada di bagian kiri ini dan kita klik bagian barang dan jasa. Nah, setelah itu kita lihat di bagian atas ini ada bagian baru, ubah, hapus, perbarui, print, dan import dari file. Dan kita karena mau mengimport file Excel, kita kliknya bagian import dari file tadi. Nah, setelah itu untuk mengambil file, kita bisa klik simbol seperti folder ini. Nah, terus kita cari file yang mau diimport ke dalam barang dan jasa ini. Dan karena dalam file Excel, kita harus pilih file of type-nya itu adalah file Excel atau .xls punya ya. Nah, setelah itu kita pilih mana file Excel yang mau kita import, dan di sini punya saya adalah informasi item barang. Nah, setelah itu kita tinggal klik open dan kita ambil data dari Excel tersebut. Nah, kita tinggal menunggu ya, tidak lama. Nah, setelah siap, di sini ada bagian kolom data sumber dan definisi kolom. Di bagian kanan ini kita harus memetakan kembali satu-satu sesuai dengan kolom data sumber yang kita sudah buat. Nah, kolom data sumber ini itu berasal dari file Excel kita. Nah, di bagian ini ada kategori barang, barang induk. Jadi kita harus memetakan kembali ke definisi kolom ini. Kita akan buat contohnya kategori barang. Kita pilih kategori barang. Nah, di sini ada definisikan sumber kategori barang Anda. Nah, untuk membuat definisikan kategori barang Anda, kalian bisa klik di bagian daftar dan di bagian persediaan. Di bagian ini ada bagian kategori barang. Nah, di sini kalian bisa karena di sini tadi adalah wafer dan air mineral, kita buat saja dua kategori barang. Yang pertama itu adalah makanan. Yang kedua ini adalah minuman. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah, kita klik OK dan kita perbarui. Nah, sekarang sudah ada dua, makanan dan minuman. Kita kembali lagi ke bagian definisi kolom dan kita klik lagi kategori barang. Sekarang kita cari yang sudah kita buat. Nah, ini akan otomatis muncul. Kita buat saja wafer itu adalah makanan dan air mineral itu adalah minuman. Dan kita klik OK. Setelah itu kita cari barang induk. Nah, nomor barang dan deskripsi barang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tipe persediaan dan kita pilihnya itu adalah tipe barang. Kita definisikan ini ke bagian tetap persediaan. Oke, karena makanan dan minuman itu adalah persediaan. Dan kuantitas minimum kita cari itu adalah kuantitas minimum, dan tinggal sedikit lagi mungkin. Dan gudang. Nah, di sini karena di file Excel saya itu ada gudang. Nah, kalian bisa mengaktifkan fitur multi gudang itu di bagian persiapan dan di bagian preferensi. Nah, di bagian fitur ini kalian bisa checklist bagian multi gudang. Nah, setelah kalian checklist bagian multi gudang, kalian ke bagian persediaan dan di bagian daftar gudang. Nah, kalau kalian tadi tidak men-checklist bagian multi gudang, tuh bagian gudangnya, daftar gudangnya itu tidak bisa ditekan. Nah, oke. Setelah itu di sini kalian bisa buat baru untuk menambahkan daftar gudang Anda yang ada di bagian Excel tersebut. Agar kalian bisa mendefinisikan. Nah, contoh saya ke bagian gudang dan data sumber dari kita kan itu hanya barat dan utara. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan itu ke barat serta ke utara dari yang sudah kita buat tadi. Kita bisa lihat file Excel kita di bagian gudang. Nah, ada barat serta utara. Nah, sekarang kita cari akun persediaan. Dan di sini kita mau cari yang akun persediaan makanan dan minuman. Di bagian ini. Nah, kalau di bagian akun kalian nantinya itu tidak ada ketika kalian cari, kalian bisa buat itu di bagian buku besar, di bagian daftar akun. Nah, di sini kalian bisa tambahkan sendiri
tambah baru sendiri untuk daftar akun yang kalian perlukan. Oke. Nah, jadi saya akan lanjutkan saja. Nah, setelah cukup lama kita mau cari daftar akun tersebut, sekarang kita jangan lupa hapuskan bagian atas ketika sudah selesai, karena ini adalah kolom data sumber yang kita buat sendiri. Nah, jadi karena kita sudah mendefinisikannya ke accurate, kita perlu menghapusnya. Dan jangan lupa tambah saldo jika nomornya sama, karena ya kalau kita tidak tambahkan saldo jika nomornya sama, nanti saldonya tidak akan masuk semua, melainkan hanya sebagian. Nah, setelah kita siap selesaikan semuanya, kita klik di bagian import data. Nah, pastikan 9 data terimport dan tidak ada data yang gagal, dan kalaupun ada yang data yang gagal, kalian bisa cek kembali itu ada tampilan kesalahannya, dan dari notepad kalian bisa perbaiki apa yang salah di accurate kalian tersebut ketika kalian mengimport file Excel ini. Nah, setelah selesai, maka kita bisa lihat di bagian barang kita perbarui. Nah, maka akan muncul semuanya sesuai file Excel kita. Nah, sebenarnya ada satu lagi cara mengimport dari file itu bukan dari Excel. Nah, jadi kalau kalian contohnya dulu sudah punya satu database accurate dan sekarang mau ubah ke database accurate yang baru. Nah, jadi kalian rencananya item persediaan kalian mengambil itu dari database accurate kalian yang lama. Kalian bisa klik di bagian folder ini dan pilih saja database accurate kalian yang lama. Nah, database accurate ini selalu belakangnya itu adalah .gdb. Nah, itu adalah file type-nya si accurate ini. Nah, jadi kalian tinggal open dan kalian tinggal klik ambilkan data. Nah, sampai sini seharusnya kalian sudah paham. Dan semoga kalian bisa memahami secara keseluruhan video ini. Kalau masih ada kesalahan, kalian boleh komen di kolom komentar. Terima kasih.